Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada video lanjutan kali ini saya akan membahas fitur terakhir daripada PWDB online kita. Jadi fitur ini adalah fitur yang dimana nanti user benar-benar mendaftar registrasi. Jadi ketika calon siswa setelah menyimpan data registrasi, dia tidak akan bisa mengedit atau mengubah data-data yang sudah dikirim karena statusnya sudah tersimpan. Yang berarti dimana siswa sudah yakin atas apa yang telah diinputkan atau diupload daripada fitur-fitur sebelumnya. Jadi sekarang seperti biasa saya akan mendemokan terlebih dahulu fiturnya seperti gimana. Oke, kita daftar dulu pada akun. Password saya juga. Oke, John password. Oke, seperti yang kita lihat di sini untuk pilihan sekolah masih kosong, pilihan sekolah jalur jurusan masih kosong karena kita belum memilih. Terus persyaratan juga masih X, dia masih X. Ini nanti dia akan centang sesuai apa yang kita inputkan. Misal kita mau menginputkan rapot semester 4, jadi di baris ini kita bisa inputkan rapot semester 4. Nah, nanti di sini dia akan tercentang seperti itu. Oke, karena kalau kita mau mengisi ini seperti biasa kita harus mengisi semuanya: biodata pribadi, biodata orang tua, dan nilai, serta kunci lokasi persalinan umum. Jangan Islam. Kelurahan Sukorejo 556 simpan. JG. Oh, ini pekerjaan, lupa, maaf. Tani JG Handoyo JG. JG
Xiaomi ngawur sih. 856 kerjaan swasta Amin Jahro ngawur aja sih. Mana seperti ini. Oh iya, kalian bisa skip ya, ini mas pastinya lama. Yang bikin lama ini seratus semester 2. IKN, IPS, IPA, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Lanjut semester 3. Semester 4. Dan yang terakhir, IPA, IPS, PPKN, PJOK, Seni Budaya, Informatika. Udah dah. 100 aduh 100. Oke, udah selesai di lokasi sekarang. Kediri. Oke.
oh iya, ini misal kita perlu kartu keluarga. Nah, dia akan centang. Terus kita coba pilih sekolah, pilih SMK ya. Coba dari kemarin kita pilih SMA, sekarang kita pilih SMK. Dan berhasil. Nah, dia akan muncul. Kalau kita pilih SMA, dia jurusannya dia akan nggak ada. Nah, seperti ini. Kita ubah ke SMK saja. SMK 1 prestasi DKR. Oke, selesai. Nah, kita harap melengkapi semua dokumen sebelum menyimpan pendaftaran. Jadi dokumen itu yang ini ya, jadi kita harus lengkapi. Ini sama ini. Nah, ini udah centang semua, ini juga ada isinya. Nah, kalau kita udah selesai, nanti ada tulisan nih, syarat dan ketentuan. Yang pertama, data informasi dan dokumen yang saya berikan adalah benar dan asli. Ini kayak pernyataan gitu. Terus kedua, apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut palsu, maka saya bersedia menanggung sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini checklist untuk menyetujui. Lalu kita bisa simpan. Nah, berhasil melakukan pendaftaran. Cetak bukti pendaftaran Anda melalui tombol di bawah ini dan harap tunggu hasil penerima siswa oleh admin sekolah yang Anda pilih. Ini cetaknya. Terus kalau mau nunggu di sini, tunggu status yang kemarin kita bahas. Ini kita bisa cek bukti pendaftaran. Kita bisa cetak bukti pendaftaran. Kita bisa dilihat ini. Nah, ini sesuai ya, sama seperti yang kemarin untuk cetak bukti diterima. Nah, sekarang adalah cetak bukti pendaftaran. Jadi setelah calon siswa mendaftar, dia akan mendapatkan bukti pendaftaran. Jadi setelah siswa berhasil diterima, dia akan mendapatkan cetak bukti penerimaan. Nah, ini adalah cetak bukti pendaftaran. Jadi ini untuk bukti pendaftaran saja sih. Jadi ini ada nomor pendaftaran, kita ambil dari UID daripada registrasi kita di tabel registrasi nanti. Nama siswanya John Doe, ini sekolah SMK, pilihan sekolah SMK 1 Kota Kediri, jalur pendaftarannya prestasi, jurusannya teknik kendaraan ringan. Terus ini ada tulisan simpan bukti ini sebagai arsip pendaftaran. Hasil seleksi akan diumumkan sesuai jadwal resmi WDJP Jawa Timur. Ini sesuai hari ini. Sama seperti jadi. Oke, untuk demonya sudah cukup sih sampai di sini. Sekarang kita akan bahas di backend-nya. Pertama kita bahas modelnya terlebih dahulu ya. Di model kita ada ini, ada ID-nya ini UID, terus sama user ID,
user ini sebagai primary key ya. Terus ada school choice ID sama dokumen. Nah ini dokumennya kita ambil dari tabel dokumen, school choice nya kita ambil dari school choice. User ID kita ambil dari tabel user gitu. Jadi murninya cuma ini. Kita lanjut ke routes. Di routes kita ke student registration routes. Nah di sini ada post sama get. Ini sebenarnya nggak pakai. Mungkin kapan-kapan saya hapus. Jadi kita pakai get sama post saja buat nampilin datanya nanti. Jadi di sini kita bikin student registration routes, dimana harusnya kita group menjadi student registration. Jadi ketika kita mau mengakses ini kita harus pakai path ini. Terus kalau kita mau mengakses ini kita harus punya token JWT sama ini arrownya harus siswa. Kalau kita klik simpan dia akan diarahkan ke sini. Jadi dia mengisi. Jadi di sini ada function create student registration by student handler, dimana dia pertama bikin variable input diisi dengan school choice ID sama dokumen ID. Di sini ini school choice ID sama dokumen ID. Terus di sini kita parsing inputan daripada siswa. Sesuai enggak ini fieldnya, kalau enggak dia invalid input, kalau iya nanti dia lolos ke sini. Kalau udah lolos kita cek user ID nya di lokal sama enggak yang ada di tabel. Kalau sama dia langsung ke sini, kalau enggak dia ini user authenticate. Di sini kita cek di tabel registrasi dengan user ID ini registrasinya udah ada apa belum. Kalau udah ada dia akan ambil ini you have already registered. Kalau belum dia lanjut ke sini. Di sini bikin variabel dokumen diisi oleh array daripada dokumen. Terus kita ini ID input dokumen ID. Kalau gagal dia akan ambil ini input dokumen ID. Kita bikin var count, HTTP model, selection count, big number, display FPDP count plus 1. Jadi ini untuk registrasi numbernya ya. Saya cek. Jadi kita bisa ambil dari sini bisa, kita ambil dari sini bisa. Kebetulan tadi kita pakai ini, nggak pakai ini. Kalau pakai ini mungkin tampilnya ini. Jadi nanti kita coba pakai ini. Kalau udah lolos di sini kita di create JSON Fiber message. Kita coba cek dulu aja ya. Select semua from registrations. Nah dia gini registration numbernya. Tadi kan kita pakai ini ya. Kita pakai ini, kita pakai UID. Kita juga bisa pakai ini registration number.
jadi bisa sih disesuaikan nanti. Kalau mau kita ubah, kita bisa ubah sih. Sebentar, kita coba ubah. Hmm, eh, nah ini ada registration number. Kita bisa pakai ini. Kok kosong ya? Harusnya bisa. Hmm, mungkin nanti kita cek. Nggak tampil ya? Biasanya dia tampil sih. Nah nanti mungkin aja kita benerin. Ini kelamaan. Jadi mulai dari mana ya? Nah dari sini terus kita get. Seperti biasa kita cek dulu user ID nya. Kalau udah kita ini preload biar tampil datanya. Kalau errornya tidak sama dengan ini berarti kan error sih ya. Tampilin ini model registration kosongan. Ini aja sih. Apakah ini ngambil dari situ ya? Student registration get. Regis. Nah ini kayaknya bisa deh. Soalnya ini belum di get jadi dia nggak mau. Nah ini kayaknya mau dia. Registration number.
kenapa ya nggak bisa ya? hmm, ID user ID school. Registration number. Sebentar ya. Apa ngambil dari sini? Nggak mungkin sih di preload ya. Apanya ya mau di preload? Harusnya dia mau, kenapa nggak mau? Kenapa dia nggak mau? Kenapa nggak mau? Kapan-kapan kita isi, kita benahi kapan-kapan, besok mungkin. Udah sih, itu aja ya. Sama front end nya. Jadi di sini kita front end nya ini kita bikin statis, yang ini sama ini kita bikin statis. Ada 2 ke 4 6 7 8 9 10, ini kita cocokkan. Registration post nya ini kita bikin state dokumen, state school choice data token. Jadi kita bisa ambil token dari sini, kita promise all, kita ambil semua banyak get, kita masukkan ke sini, set dokumen data, data atau array kosong kalau nol. Ini juga kalau true dia akan nampilin ini set is safe. Kalau salah satunya kosong berarti dia akan set is safe false. Case-nya error sampai data biar terbaru lagi. Definisinya token, kita use effect school choice data dan dokumen data banyak lebih dari 0.
dia akan set registration post. Jadi ketika ini true dan ini lebih dari kosong, dia akan set ini. Sini definisinya, sini handle save nya. Ini untuk pengecekan aja sih. Kita promise all, kita panggil semua biodatanya, foldernya, materinya, kreditnya, koordinatnya, dokumen, school choice. Jadi kalau ada yang belum diisi nanti dia nggak bisa regis. Ini contohnya kalau biodata data responnya biodata, datanya tidak sama dengan 0, artinya apa? Artinya ada isinya. Jadi true dia. True nih. Kalau ini nilai, kalau datanya kurang atau lebih dari 50 dia nggak bisa. Ini harus 50 sama dengan koordinat. Ini juga. Ini untuk pengecekan kalau data belum diisi nanti dia akan muncul gitu. Ini kita hapus is biodata komplitnya sama ini biodata pribadi sampai seterusnya. Ini untuk penambahan dan sama ini, terus ini penambahan ini juga untuk warningnya aja sih. Artikel uploaded. Ini untuk checkboxnya tadi. Ini kalau is confirmnya dipencet nanti batal, dia akan langsung kembali. Ini untuk post data registrasi. Kalau responnya oke, dia akan ini menampilkan ini. Kita beri pendaftaran Anda seperti tadi. Kalau error, ini kalau error lagi. Ini untuk debugging. Sebenarnya sekolah kita map, ininya kita map, kita isi sama ini. Kita pilihan sekolah. Kalau school registration datanya true, dia akan nampilin ini. Kalau enggak, dia akan nampilin ini yang sebelumnya. Ini ada persyaratan, ini save button. Kalau save nya tidak sama dengan false, berarti dia true, dia akan ada simpan. Kalau enggak, dia ini kita beri pendaftaran dan diarahkan kemana? Diarahkan ke sini. Kita bikin state registration, biodata sama school choice untuk mengambil datanya, terus kita tempel di sini seperti ini. Kita tempel di sini deh, kita taruh di sini data-datanya seperti tadi sih. Untuk penjelasan mulai dari demo, back end hingga sampai front end, saya rasa sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.